Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Bapak akan bercerita kisah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Dia adalah Zaid bin Thabit. Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui tentang Zaid bin Thabit. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, ternyata Zaid bin Thabit ini tidak hanya pandai ilmu bahasa. Zaid bin Thabit terkenal pandai mempelajari bahasa asing dalam waktu yang singkat. Misalnya, hanya butuh 15 hari saja Zaid bin Thabit sudah mampu memahami bahasa kitab Yahudi. Beliau juga memahami bahasa bangsa-bangsa lain. Tapi, tidak banyak yang mengetahui keahlian lain tentang Zaid bin Thabit. Apa itu? Yakni kejeniusannya dalam ilmu waris. Ilmu yang satu ini sangat mengandalkan hitung-hitungan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kemampuan Zaid bin Thabit di bidang ini. Orang yang paling memahami ilmu waris di umatku adalah Zaid bin Thabit. Sahih Al-Jami'. Seorang tabi'in masyhur bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah pun pernah berkata tentang kejeniusan sahabat yang satu ini. Zaid bin Thabit mengalahkan manusia dalam 2 hal utama, yakni Al-Quran dan ilmu waris. Yang kedua yang harus kita ketahui tentang Zaid bin Thabit adalah beliau 2 kali jadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Banyak yang belum ngeh ternyata nih, kalau pengumpulan Al-Quran itu terjadi 2 kali. Pertama adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran itu dari tulang belulang, dedaunan, dan batu menjadi satu mushaf. Itu terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian pengumpulan kedua adalah di masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan untuk meneguhkan ragam qiraat Al-Quran menjadi gaya logat Arab Quraisy sebagaimana ia diturunkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahukah kamu 2 proyek pengumpulan Al-Quran itu ternyata diketuai oleh Zaid bin Thabit. Mengapa demikian? Pertama, karena beliau sangat memahami atau sangat faham Al-Quran. Yang kedua, usia beliau masih muda, sehingga energi mudanya itu masih segar dan masih membara. Yang ketiga yang perlu kita ketahui tentang Zaid bin Thabit ini. Umat sangat kehilangan ketika Zaid wafat. Zaid bin Thabit wafat di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, tepatnya tahun 45 Hijriah. Perginya sahabat besar ini sungguh menjadi duka mendalam bagi kaum muslimin yang sangat butuh ilmu dan ajarannya. Di hari wafatnya Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas yang juga seorang ulama berkata, hari ini telah dimakamkan ilmu yang banyak. Abu Hurairah berkata, telah meninggal tinta umat itu. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas pengganti atas wafatnya. Dari kitab Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani. Nah, anak-anakku sekalian, itulah keutamaan dari salah satu sahabat Rasulullah, Zaid bin Thabit. Mudah-mudahan kita dapat
menirunya, mencontohnya, dan meneladaninya. Terutama 3 hal tadi. Yang pertama, ahli berbahasa asing. Untuk itu, kalian jangan berat hati untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab ini adalah bahasa para penduduk surga nanti. Yang kedua adalah Zaid bin Sabit ini panitia pengumpulan Al-Quran karena kepahamannya atau pemahamannya tentang Al-Quran sangat luar biasa. Padahal ketika itu usianya masih sangat muda. Dan yang ketiga, umat sangat kehilangan ketika Zaid wafat. Semoga kita dapat meneladaninya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.